Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barusan kita baca surah At-Takatsur ya. Surat At-Takatsur ini merupakan surat yang ke 102 ya, dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari berapa ayat? 8 ayat ya. Para ulama berselisih pendapat masa turunnya, tetapi mayoritas berpendapat surat ini adalah Makkiyah. Dinamakan surat At-Takatsur yang berarti saling bermegah-megahan. Diambil dari ayat pertama dalam surat ini. Dan juga dinamakan surat Al-Haqqum ya, yang juga diambil dari ayat pertama, dan Maqrabah yang diambil dari kata Al-Maqabir pada ayat yang kedua ya. Kemudian dalam surah At-Takatsur artinya yang sudah dibaca tadi ya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui, dan janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yaqin ya. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megahan di dunia ini. Asbabun nuzul dari surat At-Takatsur ini ya, kita bahas sedikit bahwasanya yang tadi kita sebutkan surat At-Takatsur ini termasuk surat Makkiyah ya. Menurut pendapat mayoritas ulama termasuk Ibnu Katsir ya. Sebagian pendapat menyebutkan ia merupakan surat ke-16 yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni setelah surat Al-Kautsar, sebelum surat Al-Ma'un ya. Kemudian ia diturunkan dengan mengecam orang-orang yang saling berlomba-lomba untuk apa? Bermegah-megahan ya, serta membangga-banggakan harta. Kemudian tidak saling berkompetisi, berlomba-lomba ya, berkompetisi dalam gemerlap duniawi ini. Dan mereka kebanyakan lalai dari apa? Akhirat yang abadi, yang kekal. Kemudian asbabun nuzul lain yang juga tercantum tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Munir, bahwa Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Buraidah ya, dia mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan dua kabilah dari kalangan kaum Ansor, yakni Bani Harithah dan Bani Harith. Mereka saling berbangga dan memperbanyak harta ya. Satu kabilah mengatakan, adakah di antara kalian orang seperti Fulan bin Fulan bin Fulan? Kabilah satunya juga membalas seperti itu. Jadi mereka saling berbangga dengan menyebut orang-orang yang masih hidup ya. Kemudian mereka berkata, mari ikutilah kami ke kuburan ya. Lantas salah satu dari dua kabilah itu mengatakan, adakah di antara kalian orang seperti Fulan bin Fulan bin Fulan ya. Jadi mereka berkata saling menunjuk-nunjuk kuburan tersebut ya. Kabilah satunya juga membalas seperti itu. Lalu akhirnya Allah menurunkan apa? Surat At-Takatsur ya. Kemudian dalam tafsir surat At-Takatsur ya, tafsir surat At-Takatsur ini disarikan dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir fi Dhilal Quran, tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Munir, dan tafsir Al-Misbah ya. Ia bukan tafsir baru tapi merupakan ringkasan kompilasi ya, dari tafsir-tafsir tersebut ya. Sebenarnya yang pertama Al-Haqqum Takatsur yang artinya apa? Bermegah-megahan telah melalaikan kamu ya.
Jadi kata al-hakum itu berasal dari kata laha yalha, ya, yang artinya menyibukkan diri dengan sesuatu sehingga mengabaikan hal yang lain yang lebih penting, ya. Sedangkan kata at-takatsur itu berasal dari kata kathroh, yang artinya banyak, kathir ya. Kata at-takatsur itu menunjukkan adanya dua pihak atau lebih yang bersaing, ya. Jadi semua memperbanyak sehingga yang satu mengaku memiliki lebih banyak daripada yang lain, ya. Hasan al-Basri menafsirkan bermegah-megahan dan saling berbangga dalam ayat ini adalah dengan harta dan anak-anak, ya, harta dan anak-anak, senang banyak anak banyak harta senang, ya. Ya, sedangkan Syekh Wahbah Az-Zuhaili yang menafsirkan kalian disibukkan oleh berbangga-bangga dengan harta, keturunan dan kawan. Sibuk dengan memperbanyak hal itu memalingkan kalian dari beribadah kepada Allah dan beramal untuk akhirat. Ya, ya enggak. Kalau banyak harta mungkin banyak yang lupa juga kepada akhirat. Juga banyak keturunan asik dengan anak-anak minta main ke sana, main ke sini, ya. Ke sana kemari, ya. Akhirnya habis waktunya juga di situ. Ya. Kemudian sibuk dengan kawan, ya, akhirnya juga untuk meraih akhirat, ya, karena kawannya tidak mengajak ke arah sana sehingga habis waktunya untuk dunia kawan, ya. Jadi seperti itu. Dan kalau kita ingin selamat istilahnya, ya mari kawan itu yang diajak adalah yang kepada kebaikan. Jadi saya dahulu pernah nerapi seorang yang katakanlah sering masuk penjara. Jadi waktu itu dia pernah nyuri sepeda motor daerah Puger katanya. Jadi kepergok, mau dimasak, mau dimasukkan tong, mau dibakar. Tapi pada waktu itu sudah ketemu polisi, ya. Jambret kalung apa sepeda motor lupa saya. Yang jelas dia dimasukkan penjara di Jember di lapas. Ya, kemudian kita juga sambil terapi dan juga dia ke rumah, ya. Alhamdulillah pada waktu itu bisa diatasi dan mau bertobat, ya. Karena pada waktu itu sudah 3 kali atau berapa kali, ya. Itu sekitar tahun 2010-an, ya. Kemudian beberapa hari yang lalu, ya malam-malam, ya saya ketemu dengan orang tuanya, ya ternyata masuk lagi, ya Allah. Dan masuknya sudah berkali-kali sampai bosen orang tuanya, ya kalau di lapas tambah ilmu tidak masalah, ya. Kalau di sana ya karena akibat dari perbuatannya, dan ternyata dia kena narkoba dari siapa? Dari temannya. Ketika dia bebas pulang ke rumah, temannya datang lagi, ya, terjebak lagi, kena lagi, ya Allah. Jadi berteman dengan yang baik itu memang penting, apalagi kepada anak didik kita pun juga diusahakan memilih kawan yang soleh, kawan yang mengajak kepada kebaikan. Ya, alhamdulillah di gym ini insya Allah semua pada mengajak kepada kebaikan, ya. Kemudian surah At-Takatsur ayat yang kedua yaitu hatta zurtumul maqabir, ya, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Masya Allah. Jadi kata zurtum, ya, itu seakar dengan kata ziarah yang artinya kunjungan, ya. Ini memberikan isyarat yang lembut bahwa hingga mati dan dikuburkannya manusia di dunia ini tetap saja ia hanyalah ziarah atau kunjungan. Kalau kunjungan itu sebentar apa lama? Sebentar, ya. Jadi kematian bukanlah akhir, justru ia awal dari kehidupan abadi, ya. Ya. Dan masuk kubur ini bagi orang-orang mukmin itu merupakan taman-taman surga. Sedangkan bagi orang kafir pintu menuju ke neraka. Ya, sehingga ketika seseorang sudah masuk dalam kubur, ya, atau alam kubur, orang mukmin, ya, ketika ditunjukkan surga kepadanya pagi dan petang, ya, dia mohon kepada Allah, ya Allah segerakanlah datangnya hari kiamat. Sebaliknya orang-orang kafir ketika ditunjukkan neraka pagi dan petang kepada mereka, mereka mohon kepada Allah, ya Allah tundalah hari kiamat, ya.
Jadi disuruh tidak terjadi. Karena apa? Mereka yakin ketika terjadi hari kiamat, hari perhitungan, orang-orang kafir itu masuk neraka, sedangkan orang-orang beriman masuk surga. Pingin kangen dengan surga di alam kubur itu. Ya. Sedangkan orang kafir takut sekali masuk ke dalam neraka. Itu persinggahan disiksa mereka, naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi tadi ziarah, ya, hatta zurtum maqabir, ya, sampai kamu masuk ke dalam kubur, ya. Kata al-maqabir ini semakna dengan maqbarah, ya, yang artinya tempat pemakaman. Ya, sebagian ulama berpendapat kata ini dipilih agar terjadi penyesuaian bunyi akhir hayat. Namun pendapat itu tidak memuaskan karena persesuaian juga bisa terjadi jika digunakan kata kubur. Ya. Kata al-maqabir itu hanya digunakan sekali di Al-Quran, hanya di ayat ini. Ya, menurut pakar bahasa Mesir bin Ash-Sha'ti, ya, satu tempat pemakaman disebut kubur. Ya. Bentuk jamaknya adalah kubur. Ya. Tidak kober, ya. Kalau bahasa Jawa tidak kober. Kober sebenarnya, ya. Tidak sempat, ya. Tidak sempat tobat, kober, tidak kober, ya. Tidak sempat. Bentuk jamak dari sekumpulan kubur adalah maqrabah atau maqrabah. Di sini ada pelipat gandaan beruntun yang menyesuaikan dengan kecaman, memperbanyak yang dikandung dalam ayat pertama, yaitu at-takatsur, harta, ya, bermegah-megahan. Jadi orang yang di kitab Allah terus sibuk berbangga-bangga dan bermegah-megahan, ia mati dan masuk ke dalam kubur. Ya. Padahal harta yang diperbanyak dan dibangga-banggakan itu tidak akan dibawa ke alam kubur, ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersabda, mayit akan diikuti 3 hal, ya, 2 hal kembali dan 1 hal tetap bersamanya. Dia akan diikuti oleh keluarga, harta, dan amalnya, ya. Sedangkan keluarga dan hartanya akan kembali, sedangkan amalnya akan tetap bersamanya, ya. Coba kita bayangkan ketika seseorang dikubur, diantarkan ke makam, ya. Walaupun anaknya nangis jerit-jerit, walaupun istrinya nangis jerit-jerit, ya, kira-kira kalau sudah dimakamkan, ada yang mau tinggal bersama apa enggak? Enggak ada, kan? Walaupun nangisnya kayak gitu, bapaknya ditinggal, istrinya pun ditinggal. Jadi enggak bersama. Terus yang menemani siapa? Yaitu amalnya, amal baiknya. Kalau amal yang baik ditemani dengan, ya, wajah yang indah, ya. Kalau amalnya buruk akan ditemani dengan bentuk rupa yang buruk juga, ya. Kemudian ayat yang ketiga, kalla saufa ta'lamun, ya. Kalla saufa ta'lamun. Bentar, ya. Ayat yang ketiga dari surah At-Takasur, kalla saufa ta'lamun, ya, apa artinya? Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Ojo ngono. Ya, suatu saat kamu akan mengetahui. Setelah mengecam perbuatan itu, Allah mengingatkan agar sekali-kali jangan melakukan perbuatan berbangga-bangga dan saling berlomba memperbanyak apa? Harta. Nih. Syekh Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan, berbangga-bangga dan saling bermegah-megahan itu menyebabkan saling tidak menyapa, hasud, benci, ya. Akhirnya menelantarkan amalan akhirat dan umat, ya, serta tidak memperbaiki budi pekerti, ya. Kalian akan mengetahui semua itu kelak pada hari kiamat, ya. Jadi kalau berbangga-bangga kan tidak senang orang lain pun memiliki harta yang lebih dari dia, ya pandang, ya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Bermegah-megahan dan berbangga-bangga, menunjukkan, oh saya loh kaya, salah dunia, ya Allah. Nih. Kemudian surat Takasur yang keempat, tsumma kalla saufa ta'lamun,
dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Al-Hasan mengatakan bahwa dalam ayat ini terkandung pengertian ancaman sesudah ancaman. Ancamannya double. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Jangan sekali-kali melakukan perbuatan berbangga-bangga dan saling berlomba memperbanyak harta, sebab kelak kalian akan mengetahui akibatnya. Kemudian dalam surat At-Takasur yang kelima adalah kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Ya. Syekh Adil Muhammad Khalil dalam awal marrah ya At-Tadabbur Al-Quran menjelaskan ilmu yakin adalah tanda mendengar sesuatu tapi tidak melihatnya. Sedangkan ainul yakin adalah Anda melihat sesuatu dengan mata kepala sendiri. Ibnu Katsir menjelaskan, jika kalian mengetahui dengan pengetahuan yang sebenarnya, niscaya kalian tidak akan terlena dengan memperbanyak harta hingga lupa mencari pahala akhirat sampai kalian masuk ke kubur. Jadi walaupun katakanlah usia 20 tahun nyari harta, semangat ya. Kita juga pernah merasakan 25 sampai 30 semangatnya masih tinggi. Kemudian 35 ya, masih semangat tinggi. 40 sudah mulai. Ya. 50 sudah mulai. Tapi kadang ada yang sampai dia usia 40-50 masih semangat tinggi, melalaikan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Ketika dia bekerja ada panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak bergegas untuk menutup pekerjaannya dan pergi ke masjid, tapi meneruskan pekerjaannya. Seperti itu. Ya. Bahkan ada seorang ustadz pun buka restoran dia. Ya, jadi punya peraturan di restorannya itu. 10 menit sebelum azan tokonya tutup, jangan melayani makanan, jangan melayani pelanggan dan sebagainya. Sehingga betul 10 menit ketika ada orang mau beli, maaf mau sholat, ditutup sudah. Dan itu seakan-akan langka sekali. Ya. Jadi seperti itu. Bahkan karyawannya jika sholatnya telat-telat bahkan tidak mau sholat dipecat sama dia. Ya, sampai dikatakan begini sama ustadz itu, saya nggak mencari harta, saya mencari akhirat di sini. Nah, seperti itu. Harta itu hanya sekedar alat untuk menuju akhirat. Ya. Jadi kalau orang yang paham bahwasanya harta itu adalah alat sarana untuk menuju akhirat, saya yakin dia akan mendahulukan Allah di dalam segala perbuatan. Kan itu, nggih. Kemudian surat yang ke-6 adalah dalam ayat yang ke-6 maksudnya itu la tarawunnal jahim, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim ya. Ibnu Katsir menjelaskan Allah mengancam mereka dengan keadaan saat ahli neraka melihat mereka ya. Ketika neraka bergolak dengan sekali golak, maka menyungkurlah semua malaikat terdekat karena takut menyaksikan peristiwa yang sangat mengerikan. Jadi siksaan di dunia ini yang paling mengerikan itu masih lebih mengerikan siksaan di neraka. Ya, ini kan sudah bulan September, ya, identik dengan acara apa? Untuk G30S PKI. Ya, walaupun siksaannya sudah ngeri ya, ada yang disilet, sudah dimasukkan lubang, ditembak berkali-kali, ya, dan lain sebagainya lah, penyiksaan yang lain, tetapi lebih ngeri siksaan di akhirat. Ya. Loh, terus bagaimana totalannya di akhirat kelak orang yang membunuh, ya, dan membunuhnya itu bukan suatu kebenaran dalam artian membunuh itu karena hawa nafsunya, membunuh itu karena kekejaman dia. Loh, Allah akan membalas dia di akhirat lebih pedih daripada apa yang dia lakukan di dunia. Ya. Jadi orang nyiksa di dunia disetrum, dipukul, terus dinyos dengan rokok. Kalau dia nggak salah, nanti di akhirat dia akan berlipat-lipat disiksa oleh Allah. Bahkan
ketika nampar pun juga akan dibalas dengan tamparan yang tinggi. Ya, jadi begitu. Bukan satu hari, bisa berhari-hari, bisa berbulan-bulan dihukum oleh Allah. Kemudian tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan 'ainul yaqin. Ya. 'Ainul yaqin adalah mengetahui secara yakin ya, yakni karena setelah melihat dengan mata kepala sendiri ya. Jadi sekarang saat seseorang dimasukkan neraka, saat itu ia benar-benar mengetahui secara yakin bahwa neraka yang selama ini dilalaikan, tidak percaya dilalaikannya, ternyata ada dan siap membakar mereka. Tidak yakin kan, karena masih belum merasakan siksaan neraka, belum melihat mereka. Ya, tidak mungkin kan, orang yang kafir, orang yang ingkar terhadap kebenaran, tidak mungkin adanya neraka, tidak yakin adanya neraka. Ya. Sedangkan bagi mukmin yang masuk ke sana, ia hanya tempat tinggal sementara, karena ia pasti akan dimasukkan dalam surga. Adapun orang yang muslim ya atau mukmin mungkin disiksa sebentar ya, karena tempat tinggalnya yang sebenarnya adalah di surga ya. Kemudian yang ke-8 yang terakhir ya, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im ya. Apa artinya? Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megahan di dunia itu. Ditanya dari mana kenikmatan itu ya, terus kamu buat apa kenikmatan itu ya. Kata latus alunna berasal dari kata sa'ala ya, sa'ala yang digandengkan dengan huruf lam sebagai sumpah dan huruf nun sebagai penekanan ya. Sa'ala sendiri berarti meminta, baik materi maupun informasi ya, bahwa semua manusia nanti di akhirat akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban atas segala kenikmatan yang terangkum dalam kata an-na'im ya. Kata Hasan al-Basri berkata, dahulu para salafus soleh mengategorikan sarapan ya pagi seseorang dan makan malamnya sebagai kenikmatan. Lantas bagaimana dengan kita yang makannya 3 kali ya, memiliki rumah, kendaraan, gadget ya, dan beragam kenikmatan lainnya ya. Dijelaskan di sini, kalian benar-benar akan dimintai pertanggungjawaban di hari itu dengan mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian. Ya, kata Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, seperti kesehatan, keamanan, rizki dan lain sebagainya. Ya, apakah kalian bersyukur dan beribadah kepadanya? Nah, itu juga jadi pertanyaan. Bahkan Said Qutb dalam tafsir Fi Dhilal Quran ya, kenal ya Said Qutb ya? Masya Allah banyak itu namanya, jilidnya berapa itu. Jadi menjelaskan lebih rinci yang begini, sungguh kalian akan ditanya tentang nikmat-nikmat itu. Dari mana kalian peroleh, kemana kalian belanjakan, apakah kalian peroleh melalui ketaatan dan kalian gunakan untuk ketaatan, ataukah kalian peroleh melalui kemaksiatan lalu kalian gunakan untuk kemaksiatan pula. Apakah kalian peroleh secara halal dan kalian gunakan untuk yang halal, atau kalian peroleh dengan cara secara haram dan kalian gunakan untuk yang haram. Apakah kalian mensyukurinya, apakah kalian tunaikan kewajibannya, apakah kalian gunakan juga untuk kepentingan masyarakat, atau kalian menikmati sendiri ya. Ini kata Ibnu, kata siapa tadi? Said Qutb ya, Masya Allah. Said Qutb masuk ulama mujahid insyaallah ya. Kemudian penutup dari surat At-Takatsur tadi, Syekh Amr Khalid ya, dalam Khawatir Qur'aniyah menegaskan, jadi surat At-Takatsur ini memberikan ancaman kepada setiap orang yang hanya hidup untuk kelezatan, kesenangan fisik semata ya. Oleh karena itu kita dianjurkan jangan seperti mereka. Jadi setiap nikmat ya yang dari Allah itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban, mulai dari kesehatan, apalagi waktu, hingga juga anak-anak ya. Jangan sampai nikmat itu justru melalaikan
akhirat, melainkan beribadah kepada Allah. Ya, karena dengan demikian naudzubillah nerakalah tempat tinggalnya. Dan alhamdulillah bersyukur kita bisa di sini, ya, sama-sama belajar mencari ilmu, dan tempat mencari ilmu itu termasuk taman-taman apa, surga Allah. Alhamdulillah. Ya. Tempat surganya Allah. Ya. Ya, seperti itu. Ya, jadi at-takatsur ini mengingatkan juga. Ya termasuk. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ampun tuntas teksis lah. Acara. Iya. Silakan. Jadi yang kita bahas tadi tentang surah At-Takatsur. At-Takatsur yang dimana banyak menceritakan tentang kisah dari orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kemegahan. Bahkan yang kita lanjut terakhir ya, ini semua itu akan dihisab, ya, termasuk perabotan rumah tangga kita, termasuk mungkin ada seorang istri yang berlomba-lomba dalam koleksi baju. Nah, kadang saya pernah lihat itu numpuk, jadi satu etalase itu bajunya sangat banyak sekali. Kalau dipikir-pikir kapan makainya, kan itu ya. Kemudian apa manfaatnya? Itu menutup aurat apa hanya untuk sekedar bermegah-megahan? Jadi ada orang yang keluar rumah itu membawa pahala, ada orang yang keluar rumah menambah dosa. Loh, kok bisa dari mana? Ada yang keluar rumah dengan pakaian ini dan itu, ya, kemudian dilengkapi aksesoris dan lain sebagainya agar dipuji manusia, dilihat manusia, dan itu adalah juga bermegah-megahan. Ada pun tasnya, ya Allah, ada tas harga 1 miliar ada kan ya, 500 juta, 200 juta, ya Allah, dari apa tas itu? Itu termasuk naudzubillah bermegah-megahan, ya, dari fungsinya untuk apa, ya. Bermegah-megahan yang berlebihan, padahal yang banyak yang membutuhkan, ya. Saya yakin antum yang berbagi tiap Jumat ya, yang minta kan juga kewalahan ya. Sana minta, sini minta, situ minta, sedangkan yang kita anggarkan dan alokasi donasi juga tidak banyak, ya, sekitar segitu, ya, itu. Jadi yang ada di rumah kita pun juga dihisab, baju yang numpuk yang nggak kepakai juga dihisab. Jadi sebaiknya bisa dikasihkan, disedekahkan, ya, ataupun dimanfaatkan untuk yang lain, ya, yang untuk kebaikan. Ya, saya kira yakin ada juga tetangga saudara kita yang mungkin bajunya cuma ganti sehari, mungkin bajunya cuma punya 2 setel, 3 setel, ya. Ya. Karena apa kok tahu ya? Kadang kalau dikasih baju entah itu dari organisasi maupun partai, ya, saya seneng ya. minta kaos ya, ya. Karena dia merasa seakan-akan kurang bajunya. Alhamdulillah, ikhwan rahmati Allah. Nah, itu tadi tentang At-Takatsur, surah At-Takatsur. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari surah ini.